Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dapur Bu Ulul. Kali ini saya akan membuat risoles isi sayuran. Dan yang pasti risoles ini rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Dan untuk bahan isiannya, di sini saya sudah menyiapkan jagung manis, wortel yang diiris kotak-kotak kecil, dan juga saya sudah menyiapkan bumbu yang akan dihaluskan, yaitu merica, seperempat butir pala, 3 siung bawang putih. Ini nanti semua akan saya haluskan. Dan setengah butir bawang bombay yang diiris-iris. Di sini sudah saya siapkan bumbu yang akan dihaluskan, terdiri dari bawang putih, pala, merica. Ketiga bumbu ini akan saya ulek sampai halus. Dan ini bumbunya sudah halus, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan wajan. Beri minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi, ditumis hingga bumbunya harum dan matang. Setelah bumbunya harum dan matang, masukkan irisan bawang bombay, tumis sampai bawang bombaynya menjadi layu. Setelah bawang bombaynya layu, kemudian yang pertama kita masukkan adalah wortel. Tumis wortel hingga layu dan setengah matang. Setelah wortelnya layu dan setengah matang, kemudian masukkan jagung manis. Kemudian aduk kembali. Berikutnya kita tambahkan sedikit air. Aduk kembali. Dan terakhir kita masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Kemudian aduk rata supaya bumbunya tercampur. Dan setelah semua bumbunya tercampur dan airnya menyusut, serta tumisannya ini sudah kering, berarti sudah matang. Matikan apinya. Dan di sini saya sudah menyiapkan tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, sagu, tepung sagu, kemudian telur, air, dan juga garam. Ini semua bahan untuk membuat kulit risolesnya. Siapkan wadah, masukkan tepung terigu, tepung sagu, susu bubuk, dan garam. Kemudian kita tuang air, kita aduk sampai adonannya tercampur rata. Tambahkan air kembali. Aduk lagi sampai adonan ini menjadi halus dan tidak bergerindil. Setelah adonan ini menjadi halus dan tidak bergerindil, masukkan telur. Sambil terus diaduk.
Setelah telurnya semua masuk, sambil terus diaduk. Kemudian tambahkan sisa air tadi, aduk terus hingga adonannya menjadi halus dan tidak bergerindil. Dan kekentalannya seperti ini. Setelah itu, adonan ini siap untuk digunakan. Siapkan wajan teflon, beri sedikit minyak, kemudian kita beri adonan kulit tadi, tuang kira-kira 1 sendok sayur. Kemudian diputar. Jika adonannya dirasa ada yang berlubang, bisa ditambahkan adonan lagi untuk menambalnya. Masak hingga matang. Setelah pinggirnya kering, berarti adonan kulit ini sudah matang. Kita pindah ke wadah. Dan lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini kulit risolesnya sudah selesai semua. Dan saya menyisakan sedikit adonan untuk bahan pencelup. Dan saya ambil sedikit untuk perekat kulit risolesnya. Kemudian berikutnya kita akan memberi isian risoles tadi. Ambil 1 lembar kulit risoles. Kemudian kita beri 1 sendok makan isian risoles tadi. Lipat ke depan sambil ditarik sedikit ke belakang, kemudian lipat lagi kulit risolesnya kanan dan kiri, kemudian digulung dan diberi bahan perekat tadi. Kemudian gulung kembali. Seperti ini, lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini sudah selesai semuanya. Langkah berikutnya, risoles ini akan kita baluri dengan tepung panir. Di sini saya sudah menyiapkan adonan pencelup dan juga tepung panir. Saya menggunakan tangan kiri untuk mencelupkan risoles tadi dan tangan kanan saya untuk membaluri risoles tadi dengan tepung panir. Jadi tangan kiri dan kanan bekerja semua ya. Seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Dan ini semua sudah selesai aku balur dengan tepung panir. Kemudian aku diamkan dulu selama setengah jam supaya tepung panirnya menempel. Setelah itu baru digoreng. Kemudian setelah minyaknya panas, kita goreng risoles tadi. Sampai berwarna kecoklatan. Dan sambil sesekali dibolak-balik. Dan ini sudah ada yang agak kecoklatan, kemudian kita balik sebentar supaya tidak gosong. Dan ini risolesnya sudah matang, siap untuk diangkat.
Dan ini sudah matang seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini risolesnya sudah matang. Cantik banget ya. Sekarang kita cicip yuk. Lihat kulitnya lembut banget. Empuk, tidak alot. Dalamnya seperti ini. Kita cicip, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini rasanya enak banget, wajib dicoba. Dan kalau ingin dijadikan ide jualan, bisa dibungkus dengan plastik OPP seperti ini. Nah, ini sudah selesai semuanya. Satu resep ini menghasilkan 46 biji risoles. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.